Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bertemu kembali dengan saya. Jadi di video praktikum kali ini kita akan masuk ke modul praktikum 2 dengan subtopik ruang sampel dan kejadian. Jadi pada praktikum ini kita akan coba membahas bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait ruang sampel serta kejadian menggunakan alat bantu. Alat bantu yang kita gunakan masih sama dengan pertemuan modul pertama kemarin. Kita masih menggunakan art di sini. Ya silahkan dibaca dulu di awal, ada tujuan instruksional umum, kemudian ada tujuan instruksional khususnya. Nah, kalau kita ingat di modul praktikum yang pertama, terdapat banyak paket yang harus diinstal. Nah, untuk praktikum kali ini hanya ada 2 paket yang harus memang diinstal karena tidak ada di bawaan R-nya. Yang pertama ada paket gtools dan paket bin hs. Nah, silahkan teman-teman install paket tersebut kemudian dipanggil. Nah, untuk install paket saya berikan contoh di sini. Kita menggunakan perintah saja, kita tidak menggunakan klik tools kemudian install paket, enggak, kita berikan perintah di sini. Nah, silahkan teman-teman install paketnya kemudian dipanggil. Ya, setelah paket sudah dipanggil, kemudian kita akan cek permasalahan pertama. Untuk subtopik selanjutnya, kita masuk ke ruang sampel ya. Ruang sampel merupakan himpunan semua kemungkinan hasil percobaan. Sebagai contoh, ruang sampel S, misalkan pelantunan koin dapat dituliskan dengan S, itu berdasarkan G dan A. G-nya gambar, A-nya angka. Seperti itu. Nah, jadi contoh soal yang digunakan pada modul praktikum ini semuanya mengacu dengan handout yang kemarin sudah dibagikan ya. Jadi tidak ada bedanya gitu. Silahkan nanti cek apakah hasilnya sama atau beda dengan penunjukan manualnya. Nah, permasalahan pertama, misalkan 3 produk diambil secara acak dari suatu proses produksi di pabrik. Kemudian setiap produk diambil dan diperiksa apakah dia cacat atau tidak. Jadi ada C dan T. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Jika ada permasalahan seperti ini, perhatikan. 2 kemungkinan yang bisa muncul adalah cacat dan tidak cacat. Kemudian berapa barang yang akan diambil? Ada 3 di sini. Nah, silahkan perhatikan hal tersebut. Nah, kemudian silahkan ketik perintah berikut pada R script. Nanti akan saya jelaskan per barisnya. Ya, jika perintahnya sudah diinputkan pada R script, silahkan perhatikan per barisnya. Kalau kita lihat di baris 1 itu merupakan pendefinisian dari kemungkinan yang akan muncul di ruang sampelnya. Jadi ada C dan T. Masih ingat ya ini notasi apa? Silahkan dibuka lagi catatan Pro-nya. Jika kita ingin mendefinisikan sebuah matriks atau vektor, kita gunakan notasi C dalam kurung kemudian elemennya. Nah, baris kedua itu adalah N. N itu length S atau panjang N-nya atau ukuran N-nya. Dan yang baris ketiga ada R. R itu adalah 3. 3 itu berapa banyak yang akan kita ambil dari kemungkinan kejadian yang muncul. Kemudian baris keempat dan kelima itu merupakan perintah dari pendefinisian ruang sampelnya. Nah, silakan di-run. Nah, perhatikan di R console-nya ya. Jika kita sudah run fungsinya atau perintahnya, nanti akan muncul ruang sampel yang mungkin di situ. Perhatikan, di situ sudah muncul ya ruang sampel yang mungkin adalah cacat, ada tidak, cacat, dan seterusnya sampai tidak. Nah, ini merupakan perintah di R jika kita ingin menampilkan semua kemungkinan ruang sampel yang muncul dari suatu percobaan. Nah, ini bisa kita aplikasikan untuk contoh yang lainnya. Nah, bayangkan jika kemarin ketika pertemuan kita harus mendaftar membuat pohon gitu ya, kemudian kita harus mendaftar anggota-anggotanya. Nah, dengan ini akan lebih cepat. Jika pengambilannya itu sampai jutaan, ratusan, itu akan sangat memudahkan. Nah, ini untuk ruang sampel. Silahkan nanti bisa dieksperimenkan karena yang ditampilkan dalam modul ini adalah dasarnya gitu. Sejatinya
R itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa, terserah kalian mau seperti apa, sampai terlihat tampilan yang paling menarik. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke permutasi ya. Permutasi merupakan suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda. Untuk permutasi yang pertama itu adalah permutasi keseluruhan atau n faktorial. Jadi sebenarnya ini kita faktorialkan saja gitu, nanti akan ketemu hasilnya. Nah, untuk bagian ini saya jelaskan fungsi cepatnya dan ada perintah yang agak sedikit panjang. Nah, misalkan ada permasalahan sebagai berikut. 3 huruf berbeda yaitu A, B, C ditampilkan gitu ya. Kemudian ada berapa susunan yang berbeda berdasarkan ketiga huruf tersebut. Nah, jika ada permasalahan seperti ini sejatinya hanya menggunakan faktorial. Jadi kita faktorialkan saja. Perintahnya pertama kita bisa menggunakan permutasi. Jadi kita sudah panggil dia fungsi permutasinya. Nah, perintah cepat kedua itu kita bisa menggunakan langsung faktorial sama dengan 3. 3 itu adalah ukuran kemungkinannya tadi ABC-nya. Seperti itu. Nah, silahkan nanti bisa dicoba. Untuk yang perintah permutasi silahkan diinputkan pada R script-nya. Ya, jika perintah sudah diinputkan pada R, selanjutnya silahkan perhatikan per barisnya. Baris pertama ini mendefinisikan kemungkinan huruf yang muncul, kemudian baris kedua ada ukuran dari S-nya, dan yang ketiga adalah R-nya atau pengambilannya. Karena kita sudah bahas tadi ini adalah permutasi keseluruhan, maka R-nya itu akan sama dengan N-nya. Nah, itu ya. Jadi R-nya itu sama dengan N-nya. Nah, hasilnya ini nanti akan sama dengan kita menggunakan perintah faktorial tadi, tanpa harus panjang lebar seperti ini bisa. Tapi untuk perintah seperti ini kelebihannya adalah kita bisa mendata anggotanya itu siapa saja dan seperti apa. Kita akan coba run. Nah, perhatikan. Ini adalah hasil ruang sampel yang mungkin dari permutasi yang kita coba tadi. Seperti itu ya. Silakan disesuaikan dengan handout yang kemarin ataupun dengan modul praktikumnya. Oke, yang selanjutnya adalah permutasi R dari N. Kalau sebelumnya yang tadi ada permutasi keseluruhan, sekarang kita coba permutasi sebagian atau permutasi R dari N. Nah, kita punya sebuah permasalahan. 2 kupon lotre, kupon lotre ya, sesuai dengan contoh di handout kemarin, diambil dari 20 kupon. Jadi kuponnya ini ada nomornya nih, nomor 1 sampai 20 kupon. Untuk menentukan hadiah pertama dan kedua, hitunglah banyaknya susunan dalam ruang sampel tersebut. Nah, kemarin sudah kita bahas ya perbedaan antara permutasi dan kombinasi itu bagaimana. Nah, itu di sini nanti. Nah, jadi bayangkan ada 20 kupon gitu, ada nomornya 1 sampai 20, kemudian diacak gitu, diacak-acak. Kita pengen mengambil hadiah pertama dan kedua. Nah, kira-kira kemungkinannya seperti apa atau ruang sampelnya seperti apa? Itu bisa menggunakan perintah berikut. Nah, ingat kembali di mata kuliah Das Pro kemarin dulu. Baris pertama itu menyatakan kita membangkitkan sebuah angka dan kita bentuk ke vektor dari 1 sampai 20. Jadi ada 20 angka di sana. N-nya jelas pasti 20. R-nya itu adalah pengambilannya, karena kita pengen mengambil kemenang 1 dan 2, berarti R-nya sama dengan 2. Perintahnya masih sama dengan sebelumnya yang tadi ya, tapi harap diingat di sini ada instruksi yang terakhir, repeat aloud, sama dengan false atau true. Nah, ini harus diperhatikan. Kira-kira dia adakah perulangan apa enggak gitu. Nanti sesuaikan dengan permasalahan yang ada. Nah, silahkan ketikkan perintah berikut pada R script, kemudian di running, kemudian bagaimana hasilnya. Ya, ini ya, jika kita sudah inputkan ini pada R script,
ini sudah dijelaskan tadi per barisnya seperti apa. Kita akan coba run dan kita akan coba baca hasilnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di hasilnya ini, dia akan muncul sebanyak berapa nih kira-kira? 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar 380 kemungkinan nih. Pemenang 1 dan pemenang 2 akan muncul. Yang pertama ada kupon nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai kupon nomor 20, nomor 19. Nah, jadi akan sangat mudah jika kita gunakan alat bantu untuk menentukan ruang sambal apa yang mungkin muncul gitu. Nah, di sini bisa ditambahkan ya baris untuk mengetahui dari ukuran ruang sambal itu sendiri. Kita bisa menggunakan perintah. Kita bisa menggunakan perintah rank, kemudian kita copy perintah yang baris kelima, atau silahkan didefinisikan, boleh suka-suka, yang penting ada hasilnya gitu ya. Nah, kemudian kita run. Nah, bener ya, jadi ukurannya adalah 380 kemungkinan yang muncul di sana, seperti itu. Nah, sudah ada juga di modul ya, jika kita ingin melihat ukurannya berapa, atau mungkin kita nggak penting gitu dengan anggotanya siapa, tapi kita hanya butuh ukurannya berapa, silakan gunakan perintah berikut. Silakan tambahin di sini baris ke-6 boleh, 7 boleh, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan bahas permutasi lingkaran. Permutasi lingkaran itu sebenarnya sangat mudah sekali persamaannya. Kalau misalkan kita punya 4 objek itu, kemudian mereka melingkar, berapa banyak posisi yang mungkin terjadi gitu. Berarti caranya adalah tinggal n-1 faktorial. Itu gampangnya seperti itu. Tapi untuk mengetahui siapa saja yang duduk berurutannya, kemudian si A itu duduk dengan siapa, nah itu kita bisa gunakan perintah berikut. Nah, kita punya permasalahan 4 orang, namanya ABCD gitu misalnya, bermain kartu prit. Oke, ini sudah kita bahas kemarin ya, kenapa di statistik contohnya kartu prit, lotre, dadu, dan seterusnya kita pernah bahas. Berapakah susunan yang muncul ketika mereka memutuskan berpindah tempat duduk? Jadi dia melingkar 4 orang, kemudian mereka pindah-pindah gitu. Kemudian kemungkinannya berapa dan bagaimana gitu. Mereka bisa duduk berbeda. Kita bisa menggunakan permutasi lingkaran. Nah, untuk yang perintah berikut, walaupun aslinya itu gampang karena n-1 faktorial saja, tapi ternyata di R sendiri tidak menyediakan semudah itu gitu. Kita membutuhkan perintah-perintah lagi untuk menjadikannya itu nyata gitu, menjadikan itu n-1 faktorial. Nah, perintah itu dijelaskan pada baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke-5, 6. Nah, baris ke-5, 6 itu merupakan ada fungsi baru ya, fungsi terkait barisnya, gitu, baris duduknya seperti apa. Nah, silakan nanti bisa dimodifikasi sendiri. Sedangkan untuk baris 7 dan 8 itu sama dengan yang sebelumnya tadi. Seperti itu. Nah, untuk ketentuan yang di sini ini juga ada ketentuannya, n-nya itu harus sama dengan r-nya, jadi jangan sampai berbeda gitu. N-nya harus sama dengan r nanti. Silahkan diinputkan pada r. Ya, jika sudah diinputkan pada r script, kita akan coba running perintahnya. Silakan ya, running per satu baris boleh, ataupun running sekaligus boleh, ataupun mau dibuat fungsi juga silahkan ya, karena itu semua sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya kemarin. Silakan disesuaikan. Nah, dari sini akan muncul, oh ternyata kemungkinannya 4 ini bisa berpindah-pindah, itu ada ABCD, kemudian ada ABDC, ACBD, dan sampai ADCB. Jadi mereka bisa berputar dengan polanya seperti itu. Mungkin kita ingin tahu berapa kemungkinannya, kita bisa menggunakan perintah seperti tadi ya, kita copy paste perintah yang baris 10. Nah, 6 dia akan muncul 6.
seperti itu. Jadi itu untuk kasus duduk melingkar atau permutasi lingkaran. Ya, kita akan lanjut lagi ya, masih ada lagi ternyata. Ada permutasi berjenis. Banyaknya permutasi yang berbeda dari N benda dengan N satu jenis pertama, N2 jenis kedua, sampai NK jenis ke K. Nah, sebagai contohnya ini sesuai dengan permasalahan di handout kemarin. Berapa banyak susunan yang berbeda bila kita ingin menyusun rangkaian lampu hias dari 3 lampu A, 4 lampu B, dan 2 lampu C. Nah, silahkan inputkan perintah berikut dalam R-script, nanti akan saya jelaskan di sana. Ya, silakan perhatikan per barisnya ya. Baris pertama kita ada kemungkinan tadi jenisnya, ada jenis lampu A, lampu B, lampu C. Kemudian untuk baris kedua itu ada N ini menyatakan N1, N2, N3. N1-nya itu adalah jenis lampu A, itu ada 3. N2-nya jenis lampu B ada 4. N3-nya jenis lampu C ada 2. 3, 4, 2. Kemudian baris ketiga kita akan melakukan replikasi di mana anggotanya ada SN. Kemudian baris keempat dan kelimanya merupakan perintah untuk permutasinya. Nah, di sini ada perbedaan sedikit ya, ada perintah unik di sana. Jadi silahkan nanti jika teman-teman menemukan perintah-perintah yang aneh yang rasanya belum pernah dibahas di Daspro, silahkan tanyakan ke Aspragnya bisa, ataupun ke saya juga bisa, ataupun mau dicari sendiri bisa. Karena semua yang kita lakukan dalam hal coding ya itu sangat terbuka di internet. Kalau kita mau usaha pasti ada gitu. Kita akan coba running perintah berikut, hasilnya akan seperti apa. Tempat saya agak loading ya, karena akan banyak hasilnya seperti ini. Jadi tingkat durasi pemrosesannya itu sesuai dengan laptop masing-masing ya. Nah, sudah muncul ya hasilnya berapa ini? Kita akan coba cek. Banyak sekali ya. Jadi kalau saya punya lampu A itu 3, lampu B itu 4, lampu C itu 2, saya ingin susun dia dengan ketentuan lampu A-nya harus 3, B-nya harus 4, dan C-nya harus 2. Ternyata kemungkinan yang bisa muncul itu adalah 1260 kemungkinan. Oke, jadi ada sangat banyak sekali kemungkinan ya. Jadi kalau cara membacanya seperti ini, perhatikan. Saya akan coba perbesar dia. Ini baris ke 997 di sini. Ini 997 di sini, ini 998, 999, ini ada 1000. Kemudian ada di bawahnya nih. Omit 260 entries. Nah, artinya itu ketambahan lagi 260 entries lagi yang tidak terbaca di sini. Jadi ternyata ada kemungkinan sebanyak 1260. Kalau tidak percaya silahkan jalankan perintah berikut. Seperti biasa ya, kita copy paste perintah baris kelima, kita run di sini. Nah, benar kan? 1260 kemungkinan. Sangat banyak sekali. Jadi silahkan tinggal pilih. Nah, itu untuk kasus permutasi berjenis tadi. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke kombinasi. Masih ada terus ya ternyata materinya. Kombinasi, banyaknya cara pengambilan R benda dari N benda tanpa memperhatikan urutan. Nah, sudah kita bahas juga ya perbedaannya apa antara kombinasi dan permutasi. Saya punya sebuah contoh nih. Ini mungkin tidak ada di modul, tidak di handout. Dalam sebuah kelas terdapat 20 anggota siswa dengan nama A sampai T. Jadi ada 20 siswa itu namanya A sampai T gitu. Namanya A, B, C, D sampai T. Tentukan berapa banyaknya kombinasi yang dapat dibentuk dalam mengusulkan 3 siswa sebagai perangkat kelas. Nah, di sini perhatikan. Dia hanya mengatakan bahwa mengusulkan 3 siswa sebagai perangkat kelas, tidak menyebutkan ketuanya siapa, kemudian wakilnya siapa, berdasarnya siapa, tapi hanya menyebutkan 3 perangkat kelas. Nah, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan kombinasi nih. Nah, kombinasi sendiri itu sebenarnya fungsi bawaan dari R-nya ya, dari fungsi base-nya gitu, dari R-nya sudah tersedia, jadi tidak perlu install paket lagi. Nah, silakan input perintah berikut pada R-script, nanti akan saya jelaskan di sana. Ya, sudah ya. Kita akan cek. Baris pertama itu menyatakan
huruf tadi. Teman-teman boleh ngetik A sampai T gitu, A, B, C, D sampai T. Boleh sekali jadi. Tapi ingat ya, kalau kita inputkan string pada R, kita harus berikan dia tanda kutip. Ya, kutip 2 ya, tanda petik maksudnya, tanda petik di atas. Jika kita input string di sana. Nah, tapi ada sebuah fungsi juga yang bisa digunakan, yaitu letter. Ini artinya membangkitkan huruf. Kemudian ada fungsi sequence from 1 sampai 20. Jadi kita ingin membangkitkan huruf 1 sampai 20. Artinya huruf A, B, C, D sampai T gitu. Baris kedua masih sama, ini adalah N atau ukuran dari S tadi, length S. Baris ketiga itu adalah R-nya. Jadi kita pengen mengambil tiga pengurus kelas. Untuk perintahnya ada baris keempat dan kelima, itu adalah perintah kombinasi yang akan ditampilkan pada perintah kelima. Kita akan coba running. Nah, ada berapa itu kira-kira? Silahkan dihitung ya. Baris ke 997. Oke, sama sepertinya 997, 998, 999, 1000. 1000 ditambah 140. Berarti ada 1140 kemungkinan yang muncul dari sana. Kalau tidak percaya silahkan dicek apakah benar atau salah. Oke, benar, 1140 kemungkinan yang muncul di sana. Jadi bisa kita cek anggota-anggotanya. Nah, itu untuk kombinasi ya. Jadi silahkan menyesuaikan kapan kita menggunakan kombinasi, kapan menggunakan permutasi. Ya, akhirnya sampai ya di materi terakhir, yaitu menentukan anggota suatu kejadian. Jadi kalau sebelumnya tadi kita bahas anggota ruang sampel, sekarang kita akan menentukan anggota kejadian. Himpunan bagian dari ruang sampel disebut dengan kejadian. Kejadian terdiri dari anggota-anggota ruang sampel yang memiliki kriteria tertentu. Perhatikan contoh berikut. Misalkan 3 produk diambil secara acak nih dari suatu proses produksi di pabrik. Kemudian setiap produk diambil dan diperiksa apakah dia cacat atau tidak cacat. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Nah, ini sesuai dengan kasus kedua tadi. Kasus kedua. Nah, jika kita run permasalahan tersebut, itu akan menghasilkan CCC, cacat sampai ke TTT. Nah, sekarang ini ada ketentuan lagi nih. Jika kita ingin mengamati suatu kejadian, misalkan kejadian B, yaitu muncul produk cacat minimal 2, maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan cara pada poin berikut. Ya, kalau dilihat baris 1 sampai baris 5 itu merupakan perintah persis yang digunakan pada kasus kedua tadi. Jadi 1 sampai 5 itu persis ya yang digunakan pada kasus pertama, kasus kedua yang tadi. Sedangkan baris ke-7, 8, 9 itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengambil kejadian B tadi. Saya lupa tadi ya. Kejadian B itu adalah muncul minimal 2 cacat kalau tidak salah. Nah, saya akan definisikan variabel baru yaitu hasil 2 itu sama dengan grep. Nah, ini ada fungsi baru lagi yang mungkin yang asing ya. Ada grep L, ada ex grep, ada grep geo dan banyak sebagainya gitu. Jadi silahkan nanti bisa dicari sendiri itu fungsi untuk apa gitu. Nah, dari fungsi ini kita memiliki suatu kriteria nih. Nah, ini adalah kriterianya. Saya blok ini. Ini kriterianya yaitu minimal cacatnya 2. Dan jika ada anggota yang urutannya cacat, tidak cacat, atau tidak cacat dan cacat, itu kita juga akan masuk ke sana ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita akan coba run satu per baris. Nah, ini dia. Nah, ternyata yang muncul itu adalah 4 nih, yang minimal 2, berarti C-nya 3 masuk, TCC masuk, CTC masuk, dan CCT masuk. Nah, perhatikan. Di sini ada sebuah kondisi ya. Ternyata di sini ada TCC. Nah, ini masuk ke kondisi yang di sini. Nah,
Untuk C-nya di awal sudah didefinisikan. Kemudian yang kedua ada CT, kita masuk di sini. Dengan kondisi awal sudah disebutkan di sini. Nah, seperti itu. Jadi itu kondisi-kondisi yang saling berkaitan. Nah, silakan nanti dicari sendiri gitu kira-kira ekspresi logik. Ini namanya ekspresi logik ya. Ekspresi logik itu ada tanda seru, tanda tanya, kemudian ada pangkat, bintang, dan garis seperti ini. Nah, silakan nanti dicari sendiri ya. Namanya ekspresi logik atau logic expression gitu. Cari saja. Itu banyak sekali. Nah, sebenarnya yang sulit malah kita bagian kejadian ini ya. Karena untuk ruang sampel itu sudah built-in gitu. Kita tinggal pakai perintahnya, tapi untuk membuat suatu perintah kejadian itu memang harus agak-agak tricky gitu. Kita harus bisa memodifikasi perintah 78 itu. 78 sebenarnya kita harus bisa memodifikasinya agar muncul yang sesuai dengan kondisi. Mungkin ada yang bertanya gini, Pak, kenapa kok ribet sekali Pak gitu? Kan kita bisa lihat saja tuh CCC, TCC berarti itu masuk yang ke situ gitu. Nah, kalau ukurannya hanya 4, gampang. Bayangkan kalau seperti yang tadi ya, ukurannya ada 1400-an. Bagaimana kita menentukan kejadian B? Itu akan sangat sulit sekali. Nah, oleh karena itu bisa menggunakan perintah berikut. Kemudian mungkin ada yang nanya, Pak, memang nggak ada perintah gampangnya Pak ya? Seperti faktorial yang di awal tadi. Saya masih belum nemu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengembangkan perintah ini, silahkan buat paketnya gitu. Buat paketnya di-upload di R gitu. Nah, paketnya namanya teman-teman sendiri, paket apa gitu. Silahkan. Nah, jadi yang ditampilkan di modul ini merupakan dasarnya gitu. Dasarnya seperti ini. Mau teman-teman buat fungsi sendiri, misalkan ada fungsi permutasi, fungsi kombinasi, fungsi permutasi lingkaran, bisa, sangat bisa sekali. Ataupun dimodifikasi apapun bisa. Nah, itulah kelebihan dari open source. Jadi kita bisa bermain di mana-mana. Nah, itu mungkin ya materi untuk video praktikum kali ini. Saya akan singgung sedikit tentang permasalahan yang teman-teman harus pecahkan di praktikumnya. Bisa dicek di modul di halaman, nggak ada halamannya, ada halaman 11 ya. Nah, ada 4 permasalahan nih. Nah, ini sangat menarik ya. Yang pertama, terdapat 3 kriteria dalam pengajuan klaim suatu perusahaan asuransi. Jadi ada sebuah perusahaan asuransi dia mempunyai kriteria pengajuan klaim. Nah, jadi kalau ada permasalahan seperti ini jangan langsung dilihat angka-angkanya ya. Oh, ada angka 3, angka 5, angka 3. Berarti dia permutasi 35. Jangan seperti itu. Dibaca dulu permasalahannya sampai selesai, kemudian diputuskan itu menggunakan apa gitu. Nah, itu untuk yang pertama ya. Silahkan nanti dimodifikasi. Di sini ada perintah kejadian A. Jadi silahkan modifikasi perintah yang terakhir tadi, modifikasi kejadian tadi. Untuk permasalahan 2, 3, 4 saya rasa gampang lah ya. Gampang. Ini 2, 3, 4 ada di bukunya Walpole. Saya ambil contoh di sana. Silahkan teman-teman kerjakan menggunakan alat bantunya. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian video praktikum kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat kalian kuliah di aktuaria. Oke ya, oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.